Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau nanti ini menjadi bekal bagi teman-teman yang masuk institusi resmi, jadi benar-benar jadi bagian dari itu, jadi karyawan lah gitu kan. Nah dalam perusahaan pun sama, jangankan perusahaan atau institusi gitu kan. Begitu kita sekolah, kuliah, itu kan ada ospek orientasi gitu kan. Nah orientasi itu penting biar tahu kita memasuki wilayah yang berbeda, memasuki tempat yang kita harus tahu bahwa tempat itu ada satu kebiasaan, culture, budaya. Nah kalau di perusahaan namanya corporate culture gitu, kalau di institusi ya macam-macam namanya. Nah singkat cerita bahwa teman-teman mesti sebenarnya kan proses di awal mulai rekrutmen itu ada induksi gitu, kemudian NEOP di perusahaan itu, new orientasi employee orientasi program gitu kan. Nah ini nggak cuma sekali dua kali, tapi memang itu benar-benar sampai tahu visi misinya perusahaan, kemudian seperti apa divisi bagian segala macam. Nah kalau di sini enggak, karena Anda kan masuknya sebagai tenaga ahli itu harapannya cepat menyesuaikan dan tahu bahwa plan ini tidak jalan. Yang perlu saya sampaikan di awal, sudah saya sering singgung adalah kita harus memberikan terbaik terhadap amanah yang diberikan oleh siapapun yang ngasih amanah itu. Yang pertama adalah time, waktu. Kalau kita kesepakatan waktu itu pagi jam 8, ya mestinya kita penuhi itu jam 8 gitu kan. Meskipun nanti dalam saat kondisi kasuistis gitu ya, kondisi tertentu Anda bisa izin, kita bisa ini, tapi itu harus kita penuhi semaksimal mungkin. Nah, saya sebenarnya dalam hal ini sebagai koordinator ruang di sini itu kan kepinginnya teman-teman membuat plan itu dan dipatuhin. Nah, saya melihat kita ini di awal kurang disiplin gitu. Nah, nanti saya mau sampaikan bahwa harus disiplin karena gini, sesuatu yang kurang bagus kalau makin lama jadi kebiasaan, kemudian jadi karakter, dan itu akan mempengaruhi yang lain, itu tidak boleh. Saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa yang dulu itu, teman-teman yang dulu saya kurang sepaham. Kenapa? Karena dikasih amanah dari Bapeda ini, tapi masuknya itu tidak disiplin menurut saya. Karena ini kan berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan stakeholder. Ada datang jam 11, kadang nggak datang, datang jam 2, kadang nggak datang gitu kan. Nah, jangan sampai nanti si Mita ini juga akan mempengaruhi teman-teman, karena bagaimanapun juga teman-teman jumlahnya baru 4, 5, 6, 7 dan segala macam, termasuk nanti ada anak magang kan. Nah, anak magang ini kan di sini kepengen belajar nih, belajar kebiasaan, belajar berkomunikasi, belajar berorganisasi, termasuk belajar pembagian kerja, bekerjanya juga. Hal-hal yang sederhana itu nanti bisa mempengaruhi. Nah, saya memang beberapa kali amatin gitu, si Mita kurang disiplin. Pasti teman-teman juga akan, loh kenapa Mita kok dibiarkan gitu kan. Nah sebagai tugas saya di sini dikasih amanah oleh Pak Kepala Bidang, ya saya akan sampaikan itu, tapi saya mau lihat itu. Kalau kinerjanya bagaimana? Sementara ini teman-teman bagus kinerjanya, karena memang Anda adalah terpilih dari sekian banyak yang ngelamar gitu. Hanya mungkin Mita yang perlu disampaikan tentang kedisiplinannya. Nah yang kedua adalah terkait dengan hierarki. Tadi kita sampaikan hierarki kan. Jadi saya bilang ke teman-teman bahwa di sini tuh kan teman-teman sudah ada koordinatornya nih. LI ada koordinatornya, AGK, CSR ada koordinatornya, siapa? Woro. Mbak Woro gitu kan. Kemudian untuk memaksimalkan itu mediasi itu ada saya di sini memplototi 2 work plan yang sudah dibuat biar jalan lurus. Kenapa? Karena teman-teman di sana juga kerjaannya banyak gitu kan. Saya pun juga ada hierarkinya dengan Bu Cici, Pak Arno, dan koordinasi Pak Arno, Bu Cici dengan Pak Iqmal gitu kan. Nah makanya ini harus kita biasakan untuk melalui hierarki itu, karena ini birokrasi. Lisa, di perusahaan pun juga sama saya kira. Seorang supervisor misalkan di divisi marketing penjualan gitu ya, seorang sales dia nggak bisa memutuskan diskon tanpa ada supervisor. Supervisor pun juga nggak akan memutuskan diskon tanpa brand manager atau kepala cabang. Kepala cabang untuk yang wilayahnya di luar dia pasti akan menyampaikan kepada OM, Operation Manager gitu biasa. Nah OM pun juga nanti akan menyampaikan kepada
direktur marketing misalkan gitu. Nah, ini hierarki. Tanpa kita mematuhi itu, nanti akan terjadi bypass, jumpering yang notabene akan timbul kredit gitu kan. Nah itu. Hari ini saya meetingkan itu karena saya mendapatkan istilahnya feeling gitu ya, feeling bahwa ini harus kita perlu benahin, yang memberi amanah itu biar senang gitu. Karena kinerja kita itu kan diukur dari nggak cuma output hasil, tapi prosesnya itu. Nah, proses di situ itu ada loyalitas dan komunikasi. Nah, loyalitas itu misalkan teman-teman itu kan belum selesai sampai melembur gitu kan, nggak perlu ngitung di lembur dihitung apa nggak segala macam, nggak perlu, tapi itu bagian dari komitmen dan loyalitas. Kan lemburnya juga nggak terus tiap malam gitu kan. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi kan teman-teman mesti menyampaikan ada hal apa segala macamnya, termasuk di ruangan ini kita sudah sepakat dibagi bahwa untuk logistik itu siapa kemarin? Fitri gitu kan. Logistik terkait dengan apa? Misalkan air dan yang lain-lain gitu kan. Kemudian yang kedua sarana prasarana ATK, ya kan? Nah itu juga Lulu. Kemudian Lisa apa? Surprise. Nah sarana prasarana, ya kebersihan ya, kebersihan dan tempat dan segala macamnya. Sama ATK itu adalah Mita. Nah dibagi itu maksudnya bagaimana? Dibagi itu maksudnya biar nanti terkoordinir, tapi tetap koordinasinya tetap ke hierarki tadi loh, tetap kepada ke Bu Woro, ke Mas Akega gitu. Dengan komunikasi kita tidak nodong, tidak tapi kita sampaikan bahwa ini diperlukan Bu karena alasan begini. Biar terjadi apa sih? Sinergi tidak begitu kita salah menyampaikan, ya kan? Itu disampaikan lagi ke yang lain akan menjadi hal yang seolah-olah Anda akan saklemi dewe gitu. Nah, saya akan memaklumi jika saya juga dalam posisinya sebagai pimpinan gitu. Loh, mestinya kan nggak begitu gitu kan. Itu bukan berarti salah, tapi hanya soal dikomunikasi. Beberapa kali juga saya sampaikan ke Fitri juga perihal komunikasi. Di sini kita ini kan tugas kita itu kan sebagai server, ya toh. Sebagai server antara Bapeda dengan perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu biar mengikuti visi misinya dari pemerintah daerah kan, tapi tidak merasa terpaksa. Nah, ini kan sesuatu yang perlu strategi komunikasi yang bagus nih. Termasuk hal-hal yang bagaimana sih biar perusahaan itu biar enjoy dalam melakukan kegiatan. Kalau tergabung dalam forum berarti dia melakukan kegiatan forumnya gitu kan. Nah itu perlu strategi komunikasi. Nah strategi komunikasi itu tidak bisa muncul begitu saja, tapi melalui proses jam terbang, melalui proses pengalaman sampai ternyata aku komunikasi langsung dengan Risa begini tuh efeknya begini gitu. Terus kemudian bagaimana caranya Lulu ini bisa segera menyelesaikan servernya tapi tidak merasa terpaksa. Nah ini sesuatu yang tidak mudah gitu. Padahal sementara kan target segera dibentuk. Contoh misalkan forum CSR. Ini kan struktur organisasi segera dibentuk nih. Tapi bagaimana bos-bos itu, teman-teman perusahaan ini segera dapat assignment dari direksinya. Nah setelah itu baru dimasukkan ke sini ke Bapedanya dapat assign lagi dari gubernur atau dari kepala Bapeda. Itu sebagai output atau sebagai KPI keberhasilan dari program itu. Nah, ini kan kita juga nggak bisa kan, misal ketua forum, Pak, karena gini harus dikejar gini, nggak bisa. Misalkan kita dengan cara ini dikejar begini, Pak, nggak bisa. Beliau akan apa? Emang siapa lu kan gitu kan? Bukannya dia nanti akan oke, tapi akan hilang. Padahal kita untuk merintis dekatkan ini nggak mudah, nggak mudah. Nah nanti Anda akan alami saat saat database profiling itu. Berapa banyak perusahaan yang kita telepon, kita kasih informasi forum CSR, bukannya mereka bertanya balik, tapi malah mereka langsung memberi justifikasi yang kurang bagus. Itu hal yang wajar.
Oleh karena itu kembali lagi bahwa kita perlu mumpung masih awal gini, teman-teman tolong sekarang mulai, bukan berarti terbatas, enggak, semua di sini bagus, oke, hanya perlu komunikasinya yang melalui koordinator masing-masing, dan dengan koordinator pun juga dengan reasoning yang bagus. Makanya kemarin Lisa sama si Mita saya bilang, Anda progresnya apa nih LI? Progresnya begini Pak. Ingat bahwa teman-teman ini dianggap mampu dan juga supaya tenaga ahli, jangan menunggu instruksi, tapi progres 1, 2 Anda bikin rencana gitu kan, bikin rencana disampaikan. Kalau misalkan nggak ke saya dulu, itu baru presentasikan. Begitu presentasi berarti maunya gini, rencana gini, oke, pasti akan disupport. Kenapa? Kalau Bapak Ibu di sana atau koordinatornya itu, Pak ini bagaimana? Dia sendiri juga banyak job yang harus diselesaikan gitu kan. Nah tapi dengan Anda, Pak untuk poin nomor 2 saya rencananya begini, dengan targetnya gini, tanggalnya sekian ini, bagaimana menurut Bapak? Nah itu akan merasa terbantu. Paham ya maksudnya? Itu akan merasa terbantu. Tapi kalau tidak melakukan itu, ya Mita, kalau tidak melakukan itu justru akan bertanya, loh terus gimana menurutmu gitu kan. Itu yang saya sampaikan. Ini penting. Ini cara saya sampaikan ke teman-teman juga.